dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk sekali lagi senantiasa merapatkan barisan kita yang tak lain selain bersilaturahim adalah bagaimana kita sama-sama belajar thalabul ilmi, bersama-sama bagaimana kita mengaji, yang disinilah nanti kita akan saling bertukar pikiran, disinilah kita nanti saling bertukar wawasan. Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih pada bab dalam kitab Himpunan Pusat Tarjih Muhammadiyah yang masih dalam bab salat. Kita akan nanti kalau panjenengan ada pertanyaan kita nanti bisa bahas kita diskusikan ya, kita sharing-sharing setelah kajian. Ya. Kita bab salat ya, kemarin sampai mana Pak? Saya kan lupa. Ada yang masih ingat Pak? Bab sampai mana Pak? Saya ulangi aja Pak ya. Saya ulangi lagi dari depan secara cepat. Kalau nggak salah bersedekap kalau nggak salah. Ya, kita langsung masuk di gerakan sholat. Ya, bagaimana rukun sholat? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu di Himpunan Pusat Tarjih itu ada dua. Yang pertama adalah sejajar dengan pundak, ya, sejajar dengan pundak. Yang kedua adalah jempol ini sejajar dengan daun telinga, ya. Jadi Allahu Akbar seperti ini atau Allahu Akbar. Ya, jadi biasanya kan tadi itu ya, kita ada sholat dibuat sholat identitas. Kalau seperti ini Muhammadiyah sebagai NU, ya padahal dua-duanya sama-sama benar. Ya, yang jelas ini adalah menghadap ke kiblat. Tangan tidak boleh terlalu rapat, tidak boleh terlalu rendah, tapi biasa. Ya, dan seperti ini, bukan Allah. Ini yang termasuk yang keliru ya, karena ini mau adzan. Kalau adzan tidak apa-apa seperti ini ya. Tapi ini karena sholat, berarti ini semuanya adalah menghadap kiblat ya. Biasa, renggang, tidak terlalu renggang. Kemudian setelah kita Allahu Akbar, tangan letakkan di atas dada. Nah, bagaimana letaknya? Letak tangan ada 3. Yang pertama adalah telapak tangan menyentuh ke lengan, dirok lengan. Seperti ini, ya, boleh diletakkan, boleh dipegang. Ya, dalam bahasanya wadu'a itu meletakkan, akhoda itu mengambil, atau qabadha juga ada dalam hadisnya. Ini boleh. Ya, yang kedua adalah antara pergelangan tangan dengan kanan dan kiri. Nah, ini. Jadi boleh seperti ini, boleh agak mundur. Ini. Oke. Letaknya di mana? Letaknya ini kalau yang kemarin sudah saya sampaikan adalah antara pusar dan ulu hati. Nah, dah ke sini. Setengah-tengah sudah. Ya, walaupun nanti panjenengan ada yang melihat di bawah, ya kan itu saya akan katakan kemarin Hanafi itu di bawah pusar ya dan sebagainya. Walaupun hadisnya kalau kita kaji dhaif ya, dan sebagainya, nanti Imam Syafi'i dan Ahmad itu agak tengah-tengah seperti ini. Nanti kalau mau taakhirin ulama-ulama seperti Syekh Al-Albani itu pas di dada. Ya, jadi seperti ini. Ya, kita bisa mana yang lebih enak. Tapi kalau ditarjih itu adalah di tengah-tengah. Ya. Tidak terlalu di atas, tidak terlalu di bawah, tapi tengah-tengah. Jadi boleh seperti ini nempel gini atau seperti ini. Intinya di sini. Oke. Kemudian membaca iftitah. Ya, membaca doa iftitah. Doa iftitah ini ada 3. Ya, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minan danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ini biasanya kalau sekolah Muhammadiyah sudah hafal. Ya, sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah hafal. Kalau orang Muhammadiyah belum tentu. Melihat yang mana belajarnya. Tapi kalau sekolah Muhammadiyah insya Allah sudah tidak ragu sudah, karena diajarkan dan wajib. Kami di pondok seperti itu. Ya, ini wajib, walaupun backgroundnya mohon maaf, saudara kita, ya mungkin bapaknya sebagai ustaz, saya tidak baca itu. Ya silakan kalau sholat baca itu, tapi kalau ujian wajib baca itu. Ya, kalau ujian wajib baca itu.
Tapi kalau mau sholat, ya silakan sudah, kan sholat masing-masing lagi. Tapi kalau ujian, karena ini sekolah Muhammadiyah, ya dia wajib dibaca. Ya, dibaca. Karena kalau ujian dikeraskan, Pak, ya, baca dikeraskan. Jadi harus. Kedua bacaannya adalah wajah tu wajihiyah. Jadi tidak pakai ini wajah tu, Pak. Ya, tidak pakai ini wajah tu. Ini sempat viral dibahas di beberapa dulu, sempat dibahas dikaji oleh Ustaz Adi Hidayat. Yang ini wajah tu wajihiyah ini dimasukkan adalah ketika sedang menyembelih, ya, tidak dimasukkan dalam sholat. Ya, walaupun setelah dikaji ada beberapa hadis yang masuk ini wajah itu. Ya, tapi Muhammadiyah lebih condong kepada tidak memakai ini wajah itu karena ini sangat-sangat lemah. Ya, kalaupun ada pun sangat lemah. Jadi pakai yang wajah tu wajihiyah lillazi fataras samawati. Ini panjang Pak doanya. Tidak cukup hanya wa ana awal muslim atau wa ana minal muslimin. Ya, kalau biasanya kan wa ana minal muslimin selesai sudah. Panjang doanya. Ya, sampai tabarak wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini kalau saya sampaikan ke anak-anak ini, kalian mau baca doa yang pendek sempurna atau yang panjang separuh? Doa pendek sempurna itu sudah dipakai. Allahumma baik ini ya gitu. Yang ini panjang tapi separuh. Ya, separuh yang diajarkan di pesantren adalah separuh, tidak panjang. Kalau kita mau pakai ini boleh, tapi jangan pakai separuh-separuh. Ya. Panjang doa ini kan doa semua ini, pakai semua sekalian. Ya, agak panjang. Tapi kalau kamu terlalu panjang, ya Allahumma baik. Yang ketiga, wah ini yang tiga ini Pak. Apa doanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doanya. Doa ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat, tiba-tiba sahabat ini doa ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mungkin terdengar oleh Rasulullah. Ya, agak panjang. Setelah sholat ditanya sama Rasulullah, ini tadi siapa yang baca? Ini kan takut Pak. Nanya Rasulullah, ini gak kodoh doanya. Sopo semua coy, ini agak takut. Tapi kemudian lalu salah laki-laki menjawab, ya habis tanya itu tidak jawab, akhirnya dia memberanikan diri. Saya, ana ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, saya takjub kepada ucapan itu karena lantaran doa-doa itu dibuka pintu-pintu langit. Doa itu dipuji Rasulullah. Bahkan kata Ibnu Umar, semenjak aku mendengar itu, lan taraktuhunna mundus sami'tuhunna min Rasulullah SAW. Aku tidak pernah meninggalkan bacaan itu semenjak aku mendengar pujian itu. Diikuti oleh Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Tapi itu zaman Rasulullah Pak ya. Jangan kalau zaman sekarang mungkin sudah dikira kita itu. Jadi kok doa ngarang dewe. Nah, ini kalau dulu boleh ngarang dewe, tapi karena apa? Karena ada Rasulullah yang menyalahkan dan betul. Bukan, oh ternyata betul doanya. Nah, itu tidak apa-apa. Zaman dulu ya masih ada Rasulullah. Sekarang jangan coba-coba ya. Tidak, ibadah tidak boleh dikarang dan tidak boleh ditambah-tambahi. Nah, ini salah satu doa yang diberikan, yang sendiri dilafalkan oleh sahabat, yang dibetulkan oleh Rasulullah dan bahkan dibuka pintu surga. Nah, ini sekali lagi jangan dicoba untuk saat ini ya, karena Anda tahu pintu ini nutup atau membuka surga ini kan. Ya lain buka kan untuk bahaya ini Pak. Nah, kemudian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala setelah membaca doa iftitah ini sifatnya sunnah ya, bukan masuk ya, tapi sifatnya sunnah. Kemudian membaca ta'awud ya, karena sifatnya sunnah maka beberapa pokok dalam sholat, misalkan sholat sunnah ini juga tidak dianjurkan, ya boleh membaca ta'awud iftitah, boleh tidak ya, karena Rasulullah SAW kalau sholat sunnah juga cenderung cepat ya, berarti Rasulullah tidak membaca iftitah. Nah, jadi ada pendapat sholat karena ini sunnah maka di sholat sunnah tidak perlu diucap, tapi panjenengan baca tidak apa-apa, namanya doa. Kemudian ada ta'awud ya, membaca ta'awud. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya dari surah An-Nahl, ya apabila kalian membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan, atau fasta'id billahi itu artinya adalah mengucap ta'awud. Ta'awud itu artinya meminta ampunan, minta pertolongan, minta perlindungan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari
setan terkutuk dan sebagainya. Itu namanya ta'awud, perlindungan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim." Kalau kalian baca Quran, ya ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, ta'awud ini kalau dalam di HPT ini adalah kapan dibacanya? Dibacanya adalah semua rakaat. Ya, tidak hanya rakaat pertama tapi 4 rakaat semua dibaca. Ini kalau dalam HPT. Ya, mengingat memang ta'awud karena hadisnya umum, ya, maka para ulama tajwid mengatakan ya kalau gitu ya dibaca semuanya. Ya, karena tidak ada pengkhususan. Ya, jadi panjenengan baca setelah satu tidak apa-apa, panjang dibaca 4-4-nya itu lebih baik. Ya, jadi rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat itu dibaca ta'awud. Dalilnya apa? Tadi itu, faidah qara'tal Quran, kalau setiap kita baca Quran maka dimulailah dengan ta'awud. Ya, lafaz ta'awud bagaimana? Lafaz ta'awud macam-macam, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu boleh. Ya, artinya tetap sama-sama maknanya adalah meminta perlindungan. Boleh. Nah, setelah membaca ta'awud kemudian membaca bismillah. Bismillah di sinilah. Kalau di HPT pertama, bismillah itu sir itu pelan. Ya, bahkan biasanya kalau orang-orang Muhammadiyah yang sudah baca HPT yang lama itu biasanya sampai sekarang bacanya pelan. Tapi kemudian di HPT ketiga itu ternyata ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa sahabat juga pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan kalimat basmalah. Makanya di HPT dikatakan bismillah boleh dijaharkan, boleh disirkan. Jadi kalau panjenengan biasa sir ya sudah sir saja, ada apa-apa. Ya tidak usah dirubah-rubah gitu. Tapi kalau memang ada yang jahar, berarti itu juga betul, misalnya gitu ya. Jangan menyalahkan orang yang jahar, oh al-halili itu ada. Cuma memang tidak semuanya yang sir, rata-rata sir ya. Kebanyakan sahabat itu ya tidak mendengar Rasulullah mengucapkan bismillah. Tapi ternyata ada salah satu sahabat pernah mendengar Rasulullah SAW ini mengucapkan bismillah. Ya, jadi mengucapkan bismillah, sir itu ya bahkan ada yang mengatakan kalau sir itu pelan tidak terdengar, kalau jahar itu keras, kalau setengah-setengah ini yang agak gumnya apa? Kan bismillah. Nah, itu kan itu bukan sir, bukan jahar. Nah, itu tidak jelas. Ya, mau sir tidak dengeran, sir itu artinya ya apa ya rahasia dan sebagainya itu tidak dengar, termati. Bukan bismillah. Nah, ini enggak sir, enggak. Ini harus ini hukumnya apa? Ya kalau mau keras kalian bismillahirrahmanirrahim langsung keras ya. Jadi gitu. Jadi kalau panjang dengan sir ya sudah sir saja. Tidak usah terlalu didengarkan, ditampak-tampakkan walaupun dengan mic ya. Nah, itu. Jadi ya sir saja. Ya bahkan kalau pendapat Maliki malah tidak memakai bismillah. Ya, pendapat Maliki malah tidak harus memakai bismillah. Dia tidak menerima hadis yang Rasulullah SAW baca dengan jahar. Jadi di sana tidak sir, tidak jahar ya, tapi tidak dibaca. Ya, jadi kalau panjenengan sholat di Maroko, ya Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada bismillah. Itu kalau di pendapat Maliki. Tapi kalau di Syafi'i masih Syafi'i menjaharkan ya, dikeraskan di Syafi'i. Tapi kalau di Muhammadiyah ya boleh panjenengan pilih enak yang mana ya, mau sir boleh, mau jahar boleh. Tapi jangan sekarang Isa mahrim sir ini jahar ya. Jadi harus istiqomah. Panjenengan sir terus, jahar terus ya, harus istiqomah. Dan sebagainya. Tapi kadang boleh. Kadang saya beberapa ketika mengimami di masjid-masjid yang dia itu adalah yang lebih kepada saudara-saudara kita di NU misalkan, ya saya lebih kepada dijaharkan ya sesuai dengan kondisi ya. Kondisi. Jadi tak usah bukan takut Muhammadiyah tidak. Saya tidak takut Muhammadiyah tidak, tapi kita lebih supaya lebih mengena dakwah kita kepada masyarakat. Ya, tidak gitu. Jadi ya disesuaikan. Ya kadang kalau mau doa dikeraskan, kita doa dikeraskan. Sesuai dengan konteks jamaah. Baik, setelah membaca bismillah, apa yang kita lakukan adalah membaca Al-Fatihah.
Nah, membaca Al-Fatihah ini, bagaimana hukumnya membaca Al-Fatihah? Membaca Al-Fatihah itu ikhtilaful ulama, ya, ikhtilaful ulama. Kalau kita melihat dari hadis Rasulullah SAW, ya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau bil kitab, ya tidak disebut salat ketika tidak dianggap sholat, ya ketika tidak membaca Al-Fatihah. Nah, inilah yang menjadikan rujukan utama mazhab Syafi'i bahwasanya Al-Fatihah adalah wajib. Ya, Al-Fatihah wajib dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain tidak wajib. Ya, karena kan sholat itu ada yang makmum, ada yang makmum berjamaah sir, maksudnya sholat zuhur asar, ada yang dikeraskan, yang maghrib, isya dan subuh. Ya, ada yang mengatakan ya tidak, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya, dalam hadis yang lain, bacaan imam adalah bacaan makmum. Disinilah timbul perdebatan. Sebagaimana Muhammadiyah kemudian lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan Al-Fatihah dari banyak hal, dari banyak dalil. Dikatakan dalam hadis bahwa di riwayat Ahmad misalkan, maka Rasulullah SAW ketika itu sahabat sholat dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah ini setelah selesai, ya mereka Rasulullah bertanya, taqra'una khalfi? Qalu na'am. Apakah kalian membaca di belakangku? Mereka mengatakan iya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, qala fala taf'alu bi illa bil kitab. Jangan kalian baca apapun di belakangku kecuali Al-Fatihah. Ya, kecuali Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah itu yang memang dibaca. Nah, ini kalau saya menguatkan pendapat HPD. Jadi sekali lagi ini ikhtilaf ya, ikhtilaf. Jadi kalau di Muhammadiyah memang kalau kita melihat di kitab Minhajul Muslim misalkan, itu memberikan tengah-tengah. Kalau sholatnya itu misalkan zuhur dan asar, itu wajib makmumnya, karena nggak kedengaran imamnya. Tapi kalau zuhur, maghrib, isya dan subuh, maka ketika rakaat 1 dan 2 ini imam makmum boleh tidak membaca. Ini kan kita bicara makmum ya, kalau imam jelas ya, makmum boleh tidak membaca. Ini pendapatnya di Minhajul Muslim, ngambil tengah-tengah ya, ngambil tengah-tengah. Kalau di Muhammadiyah jelas ya, sudah tengah-tengah, sudah wajib ya. Jadi Al-Fatihah itu mau panjangan baca ya. Di mana bacanya? Nah, ini sekarang ya, kapan baca Al-Fatihah sekarang? Makmum ya, kalau sholat makmum. Biasanya di masyarakat kan baca Al-Fatihah kapan Pak? Setelah amin ya, ketika baca surat baca Al-Fatihah. Nah, ini bagaimana? Ada ayat dalam surah Al-A'raf misalkan mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Nah, disinilah Muhammadiyah mengambil pendapat bahwasanya tidak tepat membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat. Ya, karena ketika imam membaca surat berarti membaca Al-Qur'an. Perintah dalam Al-Qur'an adalah istami'u wa ansi, dengarkan dan diam. Nah, di situ ini mengambil dari ayat ini. Maka Muhammadiyah tidak condong kepada yang di setelah imam, setelah amin. Kapan? Yang pertama boleh dijeda antara Al-Fatihah dan imam. Boleh, tapi ini jarang sekali imam memberikan jeda. Dan kalau menjeda kan Al-Fatihah lama ya, masa jeda suwil sak menit itu sesuai. Ya. Terus mana yang tepat? Yang tepat adalah ketika imam sedang membaca Al-Fatihah. Maka ketika imam Al-Fatihah, kita bisa membarengkan diri kita membaca Al-Fatihah. Ya, maka kembali kepada hadis yang di awal. Tidak boleh membaca apapun di belakang Rasulullah kecuali Al-Fatihah. Kapan dibacanya? Dibacanya yang ketika imam baca Al-Fatihah. Ini menurut pendapat Muhammadiyah yang lebih tepat ketika Al-Fatihah dibaca adalah membarengkan ketika imam baca Al-Fatihah. Kira-kira seperti itu. Betul ya? Jadi kalau ditaruh, kalau misalnya kalau yang umum adalah ketika imam setelah amin membaca Al-Fatihah, ini menurut Muhammadiyah kurang pas. Bukan salah, tapi kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena ada ayat mengatakan kalau ada yang membaca Quran maka dengarkan dan diam. Itu bukan salah nih, tapi kurang pas menurut Muhammadiyah. Betul. Jadi gitu. Jadi ya monggo.
silakan panjenengan bisa ketika membaca Al-Fatihah ya, ketika Imam Al-Fatihah kita dalam hati mengucap Al-Fatihah. Bagi yang tadi itu ya saya katakan, bagi yang mereka sudah yakin bahwa saya dalilnya adalah wajib membaca Al-Fatihah ya, wajib membaca. Sekali lagi ini masalah ikhtilaf ya. Saya katakan di sini masalah khilafiyah, permasalahan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan masyarakat. Ada yang mewajibkan, ada yang membolehkan, ada yang mewajibkan baca Fatihah, ada yang tidak mewajibkan, dan ada di tengah-tengah tadi. Nah, di tengah-tengah itu artinya kalau imamnya dibaca keras berarti kita mengikuti imam, ya. Kalau tidak dibaca keras berarti kita Al-Fatihah. Itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah tadi dikatakan. Ya, karena dalam hadis lain juga dikatakan adalah bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi sama-sama punya hadis dan dalil. Ya, panjenengan serk yang mana itu yang dilihat. Ya. Sekali lagi jangan cari ini, tapi ya, oh ini saya serk dalil ini satu. Nah, itu ya. Cari ini Ustaz itu jangan cari ini bahaya. Jangan cari ini Ustaznya salah, sampai salah bisa. Tapi kalau kalian jangan mengikuti sebuah kaidah, ada dalilnya jelas, lihat walaupun tidak hafal jeneng dalilnya. Seperti dalilnya ini sampai pengajian dalilnya itu sudah. Ya, sudah dalilnya. Nonton nggih. Baik, ketika membaca Al-Fatihah, nah kemudian apa yang sunnah berikutnya ketika membaca Al-Fatihah adalah mengucapkan amin. Ya, mengucapkan amin. Apa faedahnya mengucap amin? Dan lihat dari hadis Abi Hurairah misalkan, bahwa Rasulullah SAW sabda, "Idza qala ahadukum amin." Apabila kalian di antara kalian mengucapkan amin dalam sholat tentunya ya. Wa qalatil malaikatu fis samai amin. Kemudian malaikat juga mengucapkan amin. Jadi panjenengan sholat itu mereka juga ikut mengaminkan Al-Fatihah. Ya Allah lah, mungkin malaikat juga sholat. Tapi ketika mengucapkan amin, malaikat juga mengucapkan amin. Karena Al-Fatihah itu semuanya doa. Ya. Tujuh doa itu yang dari Al-Fatihah. 7 ayat itu semua doa. Ya. Wa qalatil malaikatu fis samai amin fa wafaqat ihdahumal ukhra. Ya. Kemudian ucapan amin itu antara makmum, antara imam ini dan malaikat bareng. Ya, panjenengan ngomong amin, malaikat juga ngomong amin. Artinya bareng, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Riwayat Bukhari Muslim. Ya, ini salah satu panjenengan sholat saja sudah diampuni dosanya. Syaratnya apa tadi itu? Ya, harus sama dengan malaikat. Yo, Ustaz kok bisa sama. Ya harus amin ya, karena tidak tahu malaikat. Justru kalau malaikatnya amin, apa serem? Soalnya malaikat amin nah itu. Supaya kita bersamaan, yes, kita bismillah saja ya. Mencoba ikhtiar supaya sama-sama amin. Ya, makanya kita mengucapkan amin. Nah, itu. Kadang-kadang ada orang malas, ada yang ngantuk, ucap amin dan sebagainya. Ini kan sudah. Ya, makanya ketika imam mengucapkan amin, imam makmum amin, malaikat amin. Nah, insya Allah ini ketika bersama-sama akan diberikan ampunan. Dengan ampunan subuh diampuni sampai isya 5 kali sudah minimal udah itu. Ini kalau bareng, ya, makanya kita berusaha untuk membarengkan diri kita supaya ikhtiar kita malaikat amin, kita juga amin. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat seperti biasa. Ya, surat itu monggo disesuaikan dengan jamaah, ya, tidak perlu panjang-panjang. Kalau memang tidak panjang, ya, kalau memang biasa di masjid itu bacaan 1 juz ya 1 juz monggo. Karena dulu Mu'adz Jabal itu ketika sholat bersama Rasulullah itu bacaannya, Rasulullah kan bacaan panjang biasanya, maka Mu'adz ini sholat dengan Rasulullah bacanya panjang. Nah, jadi ini Rasulullah balik ke kampungnya sholat, ini Rasulullah bacaannya duwowo. Ya, Rasulullah bacanya tidak pernah pendek, bacanya panjang dengan bacaan yang bagus. Nah, ternyata bacaannya ini tidak sesuai kedawan maksudnya. Kepanjangan mereka ini mengadu ke Rasulullah. Rasulullah ini gimana nih Mu'adz ini? Kok sholat kayak suwe ini kan? Dipanggil Rasulullah. Kamu kok sholat tua-tua? Saya kan di rumah jenengan Rasulullah. Ya tapi sesuaikan dengan jamaahnya. Ya, sesuaikan dengan jamaahnya. Jamaah kantor panjang, jamaah tua-tua. Ada lagi sahabat yang lain, selengan di kulhu. Ya, bendino kulhuwahat. Ini jamaah juga protes. Ini kok selengan di kulhuwahat? Ya, ditakoni, kenapa kamu kok selengan kulhu? Ya ini yang artinya al-ikhlas yang seperti Al-Quran ya. Contohnya Al-Quran, saya lebih senang dengan Al-Quran, ini apa sudah, silakan. Jadi jangan salahkan ya, kok bener al-ikhlas, anas, toh ya tidak apa-apa. Ya.
Tapi yang penting ya jangan terlalu memberatkan, juga jangan terlalu apa ya, meremehkan lah ya, kan mentang-mentang cepat-cepat air dan sebagainya ya. Misalkan ada surat depannya qaf, Allahu Akbar, wah, itu Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu ya jenisnya kayak kan nggak ada gitu suratnya Alif Lam Ra. Selalu kena pesantren gitu tuh. Dulu karena saingan. Dulu kami di pesantren itu dibagi dua, sholat tarawih dibagi dua, di kelas atas, kelas bawah. Ini cepet-cepetan. Jenis pesantren, cepet-cepetan. Jadi bagaimana supaya cepat bacanya udah tahu itu Alif Lam Ra, Allahu Akbar, Qaf, Allahu Akbar, Nun, Allahu Akbar. Jadi dihafal depan. Ya sah-sah saja, karena itu tetap Al-Quran, tapi ya nggak etis saja, terlalu cepat. Itu kalau dibilang sah mana, ya sah. Yang udah baca surat juga sah juga, surat sunnah. Itu jadi supaya masih kena sunnah yang sunnah baca surat-surat, ya baca terlalu pendek, Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, itu kan cuma pendek-pendek ya dan sebagainya. Dan jangan terlalu dipercepat. Ngerti nggih? Setelah membaca surat, ya kemudian proses berikutnya adalah proses ruku, ya, proses ruku. Bagaimana proses ruku? Yang pertama adalah mengangkat tangan, ya. Jadi mengangkat tangan dalam sholat itu ada 4. Pertama takbiratul ihram, kedua saat hendak ruku, ya panjang ruku itu angkat tangan. Ketiga i'tidal, ya sampai Allah hendak 3. Yang keempat apa Pak? Ada tahu? Kira-kira? Nah, ketika bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, ya rakaat kedua, rakaat ketiga inilah baru nanti dalilnya ada. Ya Rasulullah ketika bangun dari rakaat kedua ke rakaat tiga, Rasulullah mengangkat tangan. Oh, dalil itu ternyata. Itu dalilnya ya. Jadi bukan cuma sekedar melo-melo. Nah, itu. Yang banyak adalah orang ketika ruku tidak takbir. Banyak kan Allahu Akbar langsung. Nah, ini tidak banyak. Ya, tapi sunnahnya adalah memang kita mengangkat tangan. Ketika ruku, bagaimana posisi ruku? Posisi ruku itu saya berdiri Pak, saya contohkan. Ketika posisi ruku itu, ya supaya lurus adalah tangan lurus, ini lurus, kemudian lutut ini dipegang Pak. Ya, pegangnya gini. Nah, ya. Lurus. Jadi bukan di bawah lutut, ini jelas tidak lurus, atau di seperti ini, misalnya kesel apa ini, ini tidak boleh, tapi harus seperti ini. Nah, ini insya Allah lurus, kecuali punggungnya bungkuk ya. Tapi kan bukan masalah punggung sebenarnya. Lurus itu artinya kita ini sesuai. Kalau panjangan ini seperti ini insya Allah lurus. Ya, insya Allah lurus. Pandangan tetap ke bawah. Pandangan ke bawah. Nah, ketika kita ini sudah membiasakan seperti itu, maka insya Allah lurus. Jatuh Pak. Jadi jangan sampai tangan ditekuk, tapi lurus. Oke? Lurus, kemudian lututnya digenggam. Nah, itu. Dalam? Kakinya lurus, ya. Maka itu insya Allah akan sejajar, ya, akan lurus. Jadi lurus itu bukan meluruskan punggung. Kalau masih sehat akan lurus. Tapi kalau sudah tua kan biasanya punggungnya agak bengkok. Bukan masalah punggungnya, tapi nanti kalau ditarik lurus, 90 derajat. Nah, tadi itu, ya bukan ke atas, bukan terlalu ke bawah. Kemudian doanya bagaimana? Doanya yang diajarkan Rasulullah SAW itu ada 3. Yang pertama adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini biasa kalau orang Muhammadiyah sudah familiar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah juga ini diajarkan. Ya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang kedua adalah Subhana rabbil azim. 3 kali. Ini yang seperti yang kebanyakan masyarakat. Ya. Yang ketiga, Subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh. Ini 3 yang diajarkan Rasulullah SAW tentang doa tentang doa ruku. Ya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada Subhana rabbil azim, ada Subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh. Ini antara ruku dan sujud hampir sama. Ya, sujud cuma bedanya Subhana rabbiyal a'la saja. Yang lainnya sama. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Monggo panjenengan pakai yang mana? Biasanya kalau kebanyakan orang adalah Subhanallah azim. Ini juga betul. Ya, Subhanakallahumma rabbana bika Allahumma firli juga betul. Atau Subuhun qudusun
Rabbul Barakatuh itu juga. Ya, ini kan biasanya dibaca ketika witir, ya. Tapi ini ternyata doa juga dibaca ketika ruku. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah SAW ketika ruku. Dan ketika ruku harus tumakninah ya. Tumakninah rukun yang memang harus syarat. Rukun yang harus terpenuhi. Tumakninah itu artinya kita dengan tenang, ya. Tidak boleh walaupun mentang-mentang subhanallah azim, subhanallah azim, tidak boleh. Ya harus tenang sebagai namanya tumakninah. Ya. Jadi betul-betul kita tumakninah. Karena tumakninah adalah sebuah rukun. Maka kalau ada sholat cepat-cepat itu satu hilang. Apa itu tumakninah? Ini rukun. Semua sepakat. Mau NU, Muhammadiyah, kemauan tumakninah adalah rukun. Kalau sudah tumakninah tidak ada, rukun tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu berbahaya. Nah itu dia. Tumakninah. Ini kalau yang orang, mohon maaf ya, orang ilmu yang belajar, biasanya yang lebih paham, ini mereka memahami ini bahwasanya tidak salah. Ya, bahwasanya salah. Karena tumakninah adalah rukun, tidak boleh dihilangkan tumakninah. Ya, walaupun di Al-Fatihah jelas tadi ya. Semuanya mungkin rukun iya, sujud iya, takbir iya semuanya, tapi tumakninah hilang, maka satu rukun hilang, maka sholat tidak sah. Namanya rukun tidak boleh ditinggalkan. Nah, maka ini penting dalam rukun dalam sholat. Yang ini kadang-kadang diabaikan ya ketika sholat, ya khususnya sholat tarawih ya, karena panjang dan sebagainya. Tapi kalau mereka paham ya, ada banyak masjid-masjid yang 20 rakaat yang dia tumakninah banyak, yang bacanya santai juga ada. Ya, yang tidak santai itu kan masjid pojok-pojok gitu. Masjid yang musola cilik, itu tidak santai. Ya, kalau masjid jami tanggul itu bacanya santai, walaupun 20 rakaat. Ya. Jangan kalau mau 20 rakaat santai di jami tanggul itu bacanya imamnya bagus, enak. Ya. Nah itu, jadi masjid yang paham itu ya memberikan imam yang baik dan kemudian memberikan ini loh rukun-rukun sholatnya. Jadi walaupun tetap 20 rakaat, sholatnya tetap ada tumakninah di situ. Baik, saya lanjutkan. Ya, tadi sudah doa, kemudian bangun dari ruku. Ya, bangun dari ruku, mengangkat tangan seperti biasa. Kemudian bagaimana di Muhammadiyah? Ada yang meletakkan tangannya lurus dan ada yang sedekap. Ya, kalau di Muhammadiyah memakai yang tidak sedekap. Ya, tidak sedekap. Ini juga sekali lagi ikhtilaf. Ya, banyak perselisihan dari para ulama. Hadisnya memang tidak tidak menjelaskan. Tapi di hadisnya kembali kepada posisi semula. Nah, itu kalau dalam terjemahannya ya, kembali semula. Ya, posisi semula ini banyak yang menafsirkan. Ada yang dibilang posisi semula sebelum sholat lurus. Ada yang bilang posisi semula ya tidak sedekap awal lah sebagainya. Nah, ini banyak ya. Nanti kalau panjenengan melihat sholat misalkan sifat sholat nafis ya Al-Bani misalkan, ya sedekap dan sebagainya. Kalau ikut persis misalkan ya itu juga sedekap. Tapi kalau di Muhammadiyah mengikuti yang tidak sedekap. Saya dulu sama, ketika saya mondok, kadang pondok saya persis sedekap, itu awalnya sedekap, itu sampai debat dengan bapak saya dulu. Jadi ini biasa anak pondokan ya, Bapak sampean kok nggak sedekap? Akhirnya debat dengan bapak saya. Nah, setelah saya baca lagi, saya kaji lagi, kemudian di situ kedua saya debat dengan ustaz saya. Ustaz, ini hadisnya kok gini Ustaz? Ayo saya ingin debat diskusi saja. Ya, diskusi yang pada intinya adalah memang ya tidak ada dalil yang sore. Kadang ada dalil sore ya saya cenderung tidak sedekap. Berarti mau doain, kasih sedekap pasti sama saja berarti. Sudah. Kita lebih condong yang mana saja. Maka saya waktu itu lebih condong pada ulama yang tidak sedekap. Ya, karena memang sebelumnya saya sedekap. Karena kan saya baca dalil sama ya. Ya di beberapa kitab itu juga sama. Ya, artinya dalilnya tidak langsung menjurus bahwa Rasulullah itu harus sedekap atau tidak. Hanya tafsiran saja dari para sahabat atau para ulama. Nah sekali lagi di Muhammadiyah tidak sedekap, langsung sami Allahu liman hamidah turun. Doanya apa? Doanya ada 4. Yang pertama Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Yang pertama Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya. Yang kedua Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang pertama enggak ada Allahummanya, yang pertama enggak ada, yang kedua ada Allahummanya. Yang ketiga, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini dipakai di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Yang ketiga ini sama. Yang ketiga ini adalah bukan doa dari Rasulullah, tapi dari sahabat. Proses sama kayak tadi itu. Ya, ada orang doa, kemudian Rasul dengar ini kok seperti ini. Doa ini terkait dipuji oleh Rasulullah SAW. Nah ini, maka dimasukkan. Ya karena dipuji Rasulullah, maka doa ini dimasukkan. Dan ini dipakai di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang keempat, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma bil masyita min syai'in ba'du. Ini biasa dipakai oleh saudara-saudara orang NU. Ini dipakai contoh ke sini. Ya monggo. Panjenengan biasanya pakai yang mana? Yang simpel ya Rabbana walakal hamdu, simpel sudah bisa. Ya. Dan sebagainya. Tapi sekali lagi contohnya gitu. Oh, kalau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati itu punya orang NU. Rabbana hamdu hamdan katsiran Muhammadiyah. Ini tadi itu ya. Ada sholat identitas, ini tidak boleh. Tidak boleh ada sholat identitas. Jadi semuanya sama ya. Semua ada dalilnya. Jadi boleh Rabbana walakal hamdu, boleh walakal hamdu katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi dan sebagainya. Itu doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika bisa kenal. Sedikit lagi ya. 47. Nah, satu lagi guys. Sebelum masuk ke sana. Ya, setelah takbir kemudian Rabbana walakal hamdu itu dari 4 macam itu kemudian sujud. Nah, sujud ini tidak perlu pakai takbir. Nah, sujud ini itu ada 2. Ada yang turun kakinya dulu dan ada yang turun tangannya dulu. Yang mana yang benar, Pak? Yeah. Tangan atau lutut dua-duanya hadisnya sahih. Ya, tangan atau sahih. Tapi Muhammadiyah lebih condong kepada lutut. Ya, semua sahih. Ya, semua. Kalau panjenengan baca kitab penyanyi Albani, ya tangan dulu. Ya, tangan dulu. Kalau membaca yang lain Ibnu Qayyim itu ya lutut dulu. Ya, sebagainya. Sama. Nanti kalau panjenengan baca itu mana lebih kuat? Kita tadi cenderung kemana sudah? Kita ini cenderung kemana? Kalau cenderung kepada Syafi'iyah atau ke Muhammadiyah, ya dia lutut dulu. Tapi dua-duanya sahih, ya. Dua-duanya hadisnya sahih. Jadi kalau panjenengan lihat yang lutut dulu, tangan dulu, sahih semua ya. Yang tidak boleh itu adalah kepala dulu. Jelungup ibu. Betul ya? Jadi monggo. Tapi kalau di Muhammadiyah itu lutut dulu. Jadi lebih kepada lutut dulu. Tapi tidak menyalahkan yang tangan dulu, karena boleh. Ya karena boleh. Misalnya panjenengan lagi sakit misalkan ya, kalian panjenengan lutut tapi sakit boyon misalkan. Nah, itu kan juga boleh. Artinya fleksibel saja. Ya, fleksibel saja. Ya, turun standar aja, Pak. Turun standar. Itu nanti kalau tangan keseliwan bahaya, Pak. Kayak tadi sholat. Ya, lutut dulu. Kalau kan saya karena berbicara HPT, maka HPT itu lutut dulu. Lutut dulu, kemudian membaca doa sujud. Ya, doanya sama seperti tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, subhanarabbil a'la, subhanul qudus. Ya, subhanul qudusun rabbul malaikati ruh. Itu ya doanya. Ya, tidak ada lagi. Nah, tentu insyaallah sepakat semua ya. Itu sepakat semua, tidak ada perbedaan itu. Apa namanya itu? Jadi lutut dulu, kemudian sujud. Nah, sujud itu menempelkan 7 anggota badan. Nah, siapa? 1 dahi. Ya, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, jari kaki maksudnya ya. Jadi kaki. Nah, apa namanya, dahi ini termasuk melingkupi di hidung. Ya, ini satu paket. Tidak boleh dahi tok atau hidung tok, enggak boleh. Ya, ini satu paket ya. Jadi kalau hidung ini nempel sudah, standarnya gitu. Ya, dalam sujud itu kalau dalam Rasulullah sunnahnya adalah kata Rasulullah SAW itu adalah tidak boleh ngipas. Dalam sholat tuh sujud, nah tidak boleh. Ya karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan itu. Ya bahkan melarang orang ketika sujud. Ketika sujud ya, kalau sedangkan sebelum sholat nggak apa-apa. Makanya panjenengan sebelum sholat dirapikan dulu, kotor. Nah, maka ketika sujud itu adalah tidak perlu untuk membersihkan. Ya sudah, kalau kotor saya sudah
Apalagi tidak boleh. Tulis deh. Oke, makanya kita harus paham kita. Ya fikih sholat harus paham. Makanya kalau lihat makanya itulah ketika fungsinya kita ini sebelum sholat fokus itu. Jangan lihat ke bawah kotor apa tidak, ada kotoran dibersihkan dulu. Nah, gitu ya. Itu fungsinya seperti itu. Jadi bukan asal Allahu Akbar, mau kotor lah. Ya, bagaimana kalau kotor? Maka kata Rasulullah sudah kalau kotor gitu dan tidak boleh disembunyikan. Kata Rasulullah, ya sudah pasir sudah tidak masalah. Maka jangan apa bahasa Inggrisnya itu tidak boleh diusap. Ya ketika sujud selesai sholat maka silakan usap. Ya karena dianggap itu nanti bisa mengganggu sholat. Nah semuanya harus nempel kecuali lutut. Kenapa lutut kok masih tidak nempel? Karena lutut itu masuk aurat. Aurat laki-laki mana Pak? Pusat sampai betul. Nah karena pusat sampai lutut, nah berarti lutut ini aurat. Oh, dong celana sak ini Pak. Wah, celana sak ini berarti aurat itu. Nanti panjenengan harus berubah gitu. Ya, jadi sampai lutut. Maka lutut ini memang harus ditutup karena memang aurat. Yang lainnya ya harus dibuka. Ya, termasuk bagaimana dengan sholat memakai kaos kaki. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh karena tertutupi, dan ada yang mengatakan boleh. Walaupun terjemah mengatakan boleh. Ya, tapi memang kalau bisa dilepas. Karena tidak tahu, kecuali kita paham kaos kaki itu adalah suci. Ya, daripada kita ini ragu dan sebagainya, mending dilepas untuk memastikan kesucian kaki. Ya, tapi memang di HPT tidak masalah. Ya, di tarjih tidak apa-apa sholat menungkus kaki dengan catatan bersih dan suci kakinya. Ya, walaupun ada beberapa pendapat oleh yang tertutupi dan sebagainya. Nanti banyak. Ya, dalilnya Rasulullah pernah sholat pakai sepatu, ya Rasulullah pernah sholat pakai sandal. Ya, tapi karena di luar ya, karena Rasulullah sholat pakai sandal, panjenengan masuk pakai sandal ya, tidak boleh. Ya, sunnah tapi tidak sesuai konteksnya. Ya, sunnahnya Rasulullah itu kan pernah sholat pakai sepatu, pakai sandal, sepatu juga sandal. Kenapa? Ya karena Rasulullah di luar. Karena kedua adalah masjidnya Rasulullah itu kan pasir, ya bukan keramik. Nah, itu Rasulullah. Makanya ketika panas, Rasulullah itu kalau panas itu ditutupi itu Pak, sama surbannya itu apa namanya dahinya karena panas. Nah, ini nanti mengatakan boleh tidak kita ini sholat tertutupi pakai rambut, pakai kopiah. Nah, ini kan ada hukum sendiri. Ya, jelas Rasulullah SAW itu pernah menutupi sholatnya ketika panas, ya karena panas kan pasir Bang, ya panas kalau masukkan panas ya. Ya kalau ini ya nyonyos ya dan sebagainya, itu tutupi persahabat dan sebagainya. Nah, itu nanti ada berhubungan dengan sholat ditutupi. Ya boleh tidak sholat tutupi perempuan kena misalkan sampai di kena pernah itu sampai ini ya laki-laki kan ada kan seret wah sholat sih belum bersih dan sebagainya. Itu nanti itu pembahasan sendiri ya. Sholat dengan menutup tertutup atau kopiah dan sebagainya ya. Dalam masker. Masker itu memang kalau dalam keadaan tidak terpasang tidak boleh sama saja, Pak. Ya. Bahkan kalau pakai cadar itu kan harus dibuka. Pakai cadar itu harus dibuka, kecuali yang dia cadarnya itu misalkan satu bagian dengan jilbab. Jilbab itu badan tutupkan tidak apa-apa. Tawaf itu harus dibuka Pak. Ya harus dibuka. Ya boleh dipakai. Ya biasanya kalau di sana pakai cadar itu jilbabnya ini yang panjang mudah diginikan. Nah, itu tidak apa-apa karena masih satu kesatuan. Tapi kalau itu kan berbeda. Masker itu berbeda, ada berbeda itu tidak boleh. Kecuali memang kemarin untuk corona dan sebagainya, nah itu lain hal ya, itu lain hal dan sebagainya. Maka memang kita hindari hal-hal yang memang itu adalah menghalangi dari tujuh anggota badan nempel, itu kita hindari ya, dan sebagainya. Walaupun itu permasalahan yang debatable ya, permasalahan yang memang istilah ulama, persisian para ulama tentang hal itu. Ya. Tentang bersujud. Ya kemudian ya sujud terus bagaimana kakinya semua harus menempel, artinya semua kakinya itu apa bisa terangkan sih kaki harus seperti ini ya tidak boleh gini sujudnya ini harus menghadap kiblat ya nempel boleh nggak nempel seperti ini kira-kira Pak kaki yang ditempelkan apa dibuka ya. Kalau
Oke. Tempel dan dibuka itu ternyata memang tidak ada dalil yang sahih. Ya, tidak ada dalil yang nas yang sahih yang mengatakan Rasulullah harus menempel dan dibuka. Oleh karena ditarjim mengatakan silakan mau ditempel boleh, mau nggak tempel boleh. Dan ini macam-macam. Ya, yang menempelkan itu pernah misalkan dalilnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika menyetrika Rasulullah itu nempel. Nah, itu tapi kan itu banyak ulama banyak meragukan. Aisyah itu kan tidur. Ya, endi ngerti nempel pun enggak. Artinya di dalam kalimat itu tidak ada kalimat Rasulullah kakinya nempel. Nah, itu artinya ya hanya pemegang kedua kaki. Itu kan banyak tafsiran, Pak. Pegang kedua kaki. Nah, ini yang beberapa ulama yang menyangka bahwasanya harus nempel. Ya, makanya sudah panjenengan menempel boleh dan nempel juga tak boleh. Nah, yang perlu diketahui ketika sujud itu adalah tidak bolehnya perut menyentuh ini. Saya hitung lagi, Pak. Nah, ini tidak boleh. Ya, gini tidak boleh, apalagi tangan gini. Nah, ini tidak boleh ini. Ini kayak anjing kata Rasulullah, ya kayak anjing tidur. Tidak boleh gini. Misalnya orang arek malas kan, Allahu Akbar. Nah. Nah, ini tidak boleh, kayak anjing tidur. Jadi harus seperti ini. Ini tangan adalah digenggam. Ya, tangannya genggam. Kalau tadi takbir adalah agak dibuka, ini genggam. Ya rapat. Terus sesuaikan dengan pundak. Nah, saya contohkan di sini, ya. Jadi kaki seperti ini. Ini tidak boleh nempel dan ini tidak boleh nempel di sini. Kecuali memang jauhnya rapat. Ya. Nah, ini tidak boleh ini. Jadi seperti ini. Mau kalau dalam hadis yang lain Rasulullah sahabat itu melihat ketika Rasulullah itu mungkin pas lagi pakai yang pendek mungkin ya, kalau panjang nggak mungkin kan jelas ya kan. Mungkin pas lagi pendek pakainya, kemudian lebar, kemudian nampak. Nah, ini mungkin kan. Nah, tapi kalau jamaah jangan. Ya, kalau jamaah ini udah. Wah, nggak boleh itu ya. Jadi harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan standarnya. Oke. Sudah sujud, ya? Kita harus paham fikih sujud. Ya memang kita sesuai dengan sunnah Rasulullah harus dibuka. Tapi kalau jamaah ya, kalau jamaah mepet ya sudah nggak masalah. Ya, tapi yang penting kan harus paham bagaimana cara sujudnya. Ya, cara sujud harus paham dan harus ada yang mengatakan harus ini sama ini 190. Ya itu monggo ini saja. Yang penting adalah sesuaikan tadi itu. Intinya adalah 7 anggota badan nempel, kemudian ini tidak nempel dan ini seperti ini. Sudah selesai sudah ini di situ. Mau panjenengan sampai 90 derajat atau sampai mau ini ya, itu sesuai selera. Ya sesuai selera. Karena ada yang mencontohkan harus seperti ini contohnya. Monggo. Karena kalau kita teliti dalilnya juga masih banyak ya. Apa yang jelas intinya di situ. Ya, mau sholatnya agak panjang dan tidak itu intinya adalah bagaimana supaya tidak menempelkan perut dengan paha. Ini di situ. Ya, kemudian tidak menempelkan seperti ini. Dan tangan harus seperti ini. Tidak usah, tidak boleh. Rapat. Oke. Kalau takbir agak dibuka. Allah. Jadi jangan bukan gini juga, bukan gini tapi biasa, setengah. Yang jelas semuanya adalah menghadap ada yang takbir sudah Allah. Jadi menganggapnya ini salah ini. Harus menghadap kiblat, bukan kukunya tapi telapaknya menghadap kiblat, ya. Allahu Akbar. Apalagi yang gini. Ya, ada lagi nih Allah. Kenapa kira-kira, Pak? Salat Allah itu punya dasar, Pak. Atau bukan punya dasar dalil, tapi punya argumen. Kenapa kok seperti ini? Ya, itu ternyata argumennya adalah bukan dalil nas Pak ya, tapi argumen secara logikanya adalah karena segala ini kan taruh kiri dulu, Pak. Ya, ini kan kiri nih. Ya, kiri kan. Nah, ada kemudian kita ini kan segala sesuatu hal yang dimulai dengan tangan kanan, tayamun. Ya, maka karena ini kiri dulu, tidak boleh kanan dulu. Satu dulu kanan, mau nempel, enggak. Ini secara logika mereka. Jadi karena harus kanan dulu kata dia, karena segala sesuatu hal itu harus dimulai dari kanan. Kalau gini itu kan kiri dulu berarti ya. Berarti kanan dise mau nempel gini, berubah. Tapi itu kan karena dari akal, tidak dimaksudkan. Karena dia berusaha untuk kanan dulu, diputer, nah itu tidak boleh. Ya, tapi yang benar adalah ya sesuai.
sholat itu kan tidak boleh pakai perasaan ya, tidak boleh pakai akal, harus sesuai dengan konteks hadis ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli ya, sholatlah kalian seperti mana aku lihat sholat. Berarti tidak boleh pakai perasaan, tidak boleh pakai gitu ya. Jadi sholat seperti itu. Baik, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, sampai sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, kita lanjutkan insyaallah satu pertemuan lagi untuk bisa selesai di bab sholat sampai salam. Ya, ini dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Nanti kita bisa sambung setelah sholat isya pertanyaan, atau sekarang pertanyaan sampai isya, monggo. Oh, ngoten. Nggih, monggo sudah. Yang mau bertanya monggo. Ya, kita sampai saat ini kita coba di sujud dulu. Ketika ada sebuah persoalan dan sebagainya, monggo kita sama-sama sharing. So, nanti ada dalilnya. Kalau tidak nanti saya carikan. Kira-kira gitu. Jadi kita sharing saja. Monggo yang mau ditanyakan. Kalau sujud tilawah itu pakai takbir. Takbir apa namanya? Sujud tilawah. Jika kita baca ayat juga. Kalau sholat, oh iya, kalau sholat harus pakai takbir. Harus pakai takbir. Karena takbir itu kan menandakan apa? Perintah. Ya jangan tiba-tiba sujud tilawah misalkan dalam sholat apa? Apa? Sajadah boleh, sebentar ayatnya Pak. Artinya ini sampai ke surat sajadah itu ya, atau dalam ada 15 surat ya. Surat sajadah itu ketika sampai itu, ketika kalau sendirian tidak apa-apa, jangan langsung. Ya, tapi kalau dalam berjamaah, orang berut, nah itu ada. Jadi langsung Allahu Akbar ya, untuk menundukkan keseragaman ya. Allahu Akbar. Itu harus paham jamaahnya. Kalau panjenengan belum pernah mengasih materi surat sajadah atau materi tentang sujud tilawah, jangan dibaca. Wah, itu bisa buyar tuh jamaah. Moro-moro sujud. Nah, itu harus sampaikan dulu di jamaah. Atau minimal ada pengajian yang menyampaikan masalah sujud tilawah. Jadi kalau nanti imamnya ada sujud tilawah, itu. Atau disampaikan sebelumnya, nanti saya akan baca surat apa, surat Al-Alaq misalkan ada, atau surat apa yang ada sujud tilawahnya. Nanti cara seperti itu harus disampaikan ya, karena tidak semua paham. Nah, itu bisa ribut nanti. Orang-orang mau sujud opo gitu sebagainya. Karena yang disampaikan saja itu tidak paham kadang atau lupa. Ya, banyak sering di pondok itu kadang-kadang kalau memang kita lupa itu adalah surat dan sajadahnya, tiba Allahu Akbar, rukuk sudah. Mau sujud kabeh. Ya, karena tidak tahu. Gitu ya. Ya mungkin yang paham yang sop depan, sop 3, 4, 5 kan tidak paham ini. Kalau memang dia tidak fokus sholatnya. Ya, boro-boro fokus Allahu Akbar, rukuk. Ya, padahal itu adalah belum waktunya rukuk. Makanya harus disampaikan, di beberapa tempat memang harus sampaikan ya. Kalau memang ada bacaan sujud tilawah, ya, tidak semua. Ya, kalau sudah paham, gimana? Misalkan setiap Jumat nanti akan baca surat sujud tilawah, jadi mereka sudah bersiap-siap. Nanti ayat ini kita akan sujud tilawah, dan sebagainya. Ada sujud tilawah, ada sujud sahwi misalkan. Sahwi itu sujud ketika lupa, ya, sujud ketika lupa. Ketika imamnya lupa, ya kalau baca surat tidak perlu sujud sahwi. Lupanya lupa gerakan, ya nambah gerakan atau kurang gerakan itu harus sujud sahwi. Itu hukumnya sunnah. Ya, ketika ada imam tidak sujud sahwi tidak apa-apa, jangan diprotes. Sampai mau nggak sujud sahwi mau tidak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Ya, yang jelas kalau kelebihan, ya atau kalau kurang tambahi. Ya, itu saja. Kalau kelebihan, kalau kurang tambahi. Misalkan sholat maghrib, sholat isya cuma 3 rakaat, ya harus tambahi, wajib itu. Ya kalau sholat isya kelebihan 5, ya imamnya lupa ya apa-apa. Ya tidak perlu di. Ya. Karena sujud sahwi ini merupakan proses di mana Rasulullah SAW diberikan lupa. Ya bukan langsung lupa, diberikan lupa supaya nanti kita ini paham. Ya ketika Rasulullah sholat duhur, asar itu, sahabat itu rakaat tanya, panjenengan ini dulu mau sholat sahabat karena Rasulullah sholat ini, nggak benar negur kan, dan belum ada perintah sujud sahwi. Loh kok merah rakaat? Belakang kiri itu di belakang. Oh kan, nggak berani protes Rasulullah kan. Nah, ada yang sahabat tanya, panjenengan ini kuwahu sholatin memang 2, apa mau kosor?
Ya, itu bagaimana? Loh, dua tak? Enggak dua. Ya. Tambah lagi. Nah, di 2 rakaat, kemudian dan itu ya dalilnya boleh berbicara. Jadi bukan kalau sujud sahwi itu harus langsung, tidak. Ketika imam lupa misalkan sudah mau keluar, jangan nanti kurang harus sujud sahwi dulu ya, itu tidak masalah. Di prosesnya itu seperti itu. Betul ya? Jadi itu proses itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya begini loh cara sholat ketika lu lupa. Kalau tidak dikasih praktek nggak tahu nanti, maka prakteknya Rasulullah itu. Ya. Jadi ini bukan kelemahan Rasulullah ya. Nanti bilang, berarti Rasulullah punya kelemahan lupa ya? Tidak, ini namanya ajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah melalui ini saja. Monggo yang lain. Pertanyaan kita lanjut kalau bisa. Juga berbeda kita tutup. Kejadian kriteria rumah ini. Coba Nina. Bagaimana? Oke. Dia setelah aja saja. Oke, monggo, ada dulu sabun. Pakai ini, enggak. Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, saya lanjut. Bagaimana kriteria tumanina? Ya. Tumanina itu kan memang kita persiapkan ketika di awal sholat. Ya, makanya saya katakan ya di awal sholat itu kita mulai tumanina. Itu tidak bisa tumanina tenang, itu tidak bisa kita hadapi di tengah-tengah. Ya. Dan tumanina itu kan berhubungan dengan khusyuk, ya, khusyuk sholat. Yang jelas poinnya adalah tidak ada
manusia satupun yang dapat khusyuk 100%. Ya, 50% wis alhamdulillah. Ya, tidak ada yang bisa 100% khusyuk. Dan setan itu selalu menggoda dimanapun. Ya, sholat pun bukan berarti sholat kita aman, tidak ya. Sholat, mohon maaf, dalam hadis itu kadang-kadang kita ditiup, mohon maaf ya, ditiup duburnya, sehingga panjangan pernah kadang-kadang merasa kaki kentut, ya. Tapi ketika mau kamar mandi, tapi ketika salam hari hilang. Nah, terus kayak mules dan sebagainya. Tapi ketika selesai sholat, enggak masuk. Nah, itu. Jadi termasuk godaan setan. Artinya yuwaswis itu kan terus ya, terus ditiup semuanya, yo perut, yo telinga, kadang yo kabeh kuatel, gatel baru kabeh. Nah, itu salah satu termasuk tidak tumakninah. Ya. Itu artinya tidak tenang. Salat tumakninah itu ya salat tenang. Ya, salat yang kita ini memang memfokuskan diri kita kepada Allah. Ya, fokus ke salat. Zaman dulu sahabat itu kalau salat itu disopo itu tidak reken. Artinya tidak tahu siapa yang salat. Ya, panjenengan salat yang lewat ini wis mbu sapa. Kita kan enggak. Los ya. Nah, itu sebagainya kadang-kadang. Nah, itu tumakninah. Ya, artinya tidak terganggu dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Dulu pernah ada yang gempa di mana itu, yang dia imamnya tersolat. Ya, walaupun yang jamaahnya hilang di Palu bagaimana itu, yang dia akhirnya Allah alam imamnya cukup tidak. Ya, yang jelas dia berusaha untuk ketika sholat itu dia khusyuk. Ya, ketika sholat itu dia tidak berusaha merespon itu, sudah langsung bacaannya tenang. Ya, artinya tidak merasa terganggu dengan gempa, tenang bacaannya. Ya, mabuknya buyar, tambah ini habis CCTV mati habis itu, nggak tahu nasib imamnya sudah karena CCTV mati. Nah, inilah dalam bentuk tumakninah. Ya, tapi sekali lagi tidak bisa kita mengkhusyukkan diri kita ini dalam sholat 100%. Sholat susah. Ya, para sahabat itu susah. Apalagi kita, gitu, jodoh sahabat. Makanya bagaimana caranya? Kita hanya berusaha untuk bagaimana khusyuk. Ya, berusaha agar dapat tenang. Tenang itu tumakninah itu artinya kita ini tadi itu ya. Ketika sujud sempurna sujudnya, ketika berdiri sempurna berdirinya, ketika rukuk sempurna rukuknya, ketika tahiyat sempurna tahiyatnya. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah itu ada seorang sholat 60 tahun sholatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang sholat 60 tahun tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tadi di sholatnya mungkin sujudnya benar, rukuknya tidak benar. Mungkin rukuknya benar, tahiyat tidak benar. Nah, itu salah satu yang dia tidak bisa mengoreksi dalam sholat. Ya, dan sekali lagi tumakninah itu adalah bagaimana kita menyempurnakan sholat. Ya, kita sholat rukuknya ya sempurna, ya tidak buru-buru. Kemudian sujudnya betul-betul kita nempel semua anggota tubuh kita. Ya. Kemudian tahiyat itu kita harus paham bagaimana duduk tahiyat dan sebagainya. Nah, ini sholat tumakninah. Yang tumakninah itu ya sujud. Jelas kalau sujud sholat tepat itu kan tidak sempurna ya. Rukuk tidak sempurna, sujud tidak sempurna. Paling sujud itu nempel kok. Nah, karena apa? Ya tidak ada doanya. Nah, itu namanya tumakninah ya. Rukuk paling nempel kok. Itu pas lurus. Paling atau mana ya? Itu kayak anak piring dan sebagainya. Itu namanya tidak tumakninah. Jadi sempurnanya sholat itu dalam tumakninah. Dan tumakninah ini nanti akan langsung tegak lurus kepada khusyuk. Ya. Makanya untuk tumakninah adalah ya kita ini adalah posisikan ketika sholat itu adalah siap. Siap itu bukan siap ini, artinya siap itu dalam kita ini sudah siap dalam sholat, kemudian kita fokuskan pandangan kita ke tempat sujud, ya, kita fokuskan ya walaupun dalam nyatanya sholat mungkin pikiran utang, aku mau aku kehilangan kunci, uyun nunjuk rumah hari, ya, itu kan biasa itu, dan biasanya ini benar, biasanya benar itu, ya. Tapi itu termasuk godaan ya, termasuk godaan dan sebagainya, itu biasa gitu. Ya, tadi itu yang dia terkadang juga imam sama ya, imam lupa, itu termasuk yang dia tidak khusyuk dalam sholat. Ya mungkin ya ada khusyuk itu karena dia punya masalah keluarga ya, atau mungkin punya masalah ditagih utang ke mari-mari, kemudian dibawa sholat, makanya berat imam itu. Ya, imam itu berat. Ya tidak sembarangan. Jadi kadang-kadang kok lali Ustaz, cuma baca qulhuwallahu lali. Ya lali ketika dia banyak masalah mesti lali. Dulu ada orang baca alam nasroh itu 2 kali 3 kali itu. Di Malang itu ada seorang mubalik senior. Ya kenapa? Ya ternyata usut beliau punya masalah. Ya, punya masalah akhirnya terbawa tidak bisa terbawa di situ. Dan makanya kayak saya kalau tidak tenang itu disuruh imam saya tidak mau. Enggak, saya lagi tidak tenang ya silakan yang lain gitu. Jadi supaya saya lebih ngimam itu supaya lebih. Oke.
Jadi gitu, kira-kira. Kita mau sebenarnya itu waktu sholat dulu. Iya. Apa imam berbiasa mereka itu secepatnya sekali. Kita baca kemudian udah nyampe sudah mana kita belajar sama akum gitu. Oke. Nah itulah makanya yang harus diperbaiki itu seorang muslim itu harus paham bagaimana cara fikih sholat itu. Ya, apalagi jadi imam. Ya, jadi imam tadi karena imam itu berat, tanggung jawabnya dari Allah. Ya, memang tidak bisa yang disalahkan bukan makmumnya, tapi bagaimana imam itu. Ya karena makmum itu tujuannya adalah mengikuti imam. Ya, makanya makmum ketika panjang seperti itu ya panjenengan memang harus ketika imamnya berdiri panjenengan harus berdiri. Ya, maka saya pernah sholat itu, saya tahiyat itu ada satu makmum itu masih berdiri. Coba bayangkan, saya tahiyat ada makmum masih berdiri. Betul, ini mantap sopo ya, jadi itu malah tidak boleh itu. Ya, ketika kita ini ada makmum ini menyelisihi imam dan imam itu harus paham yang diikutinya. Itu makanya kita harus lebih pandai dalam memilih seorang imam sebenarnya. Oh dia ngono cepet di sekolah ngono wis daripada nggak khusyuk aku. Itu malah nggak khusyuk sholatnya. Karena kan sholat turun hari. Jadi ngerasain dalam hati turun hari yang kait moco subhanallah, Allahu akbar. Satu sisi kita harus mengikuti imam, kan tidak mungkin kita menyelesaikan. Ya, tidak boleh kita menyelesaikan. Buku aku itu sempurna, bacaan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya memang kita harus, ya tadi itu tanggung jawab imam itu dari Allah. Ya, ini kok cepat, makmum ini belum selesai bacaanmu. Ya, dan sebagainya. Kadang ada memang yang cepat dan makanya di imam itu memang ada fikih imam, itu harus ada itu. Memang harus ada pelatihan khusus imam. Apa? Kita harus pahami, oh ini jamaahnya mohon maaf ya, ini sepuh-sepuh. Ya tidak mungkin saya baca panjang-panjang suratnya. Sepuh-sepuh tidak mungkin saya cepat-cepat sholatnya dan sebagainya. Bacaan harus lambat ketika ruku, bacaan harus lambat ketika sujud dan sebagainya. Kadang-kadang kan ada yang belum paham, ya ada ini imam nom dengan energi kan. Bacaannya cepat versinya orang tua, tapi pelan versinya anak muda itu ada tuh Pak. Jadi versi saya biasa, tapi versinya orang tua kan doi sampai kecepatan nih. Nah sebagainya karena saya ini baca susah nah. Jadi memang kan sekali lagi butuhnya seorang imam itu ya paham fikih menjadi imam. Fikih imam harus paham supaya nanti itu mengondisikan jamaah. Pemimpin itu harus seperti itu ya. Dalam semua hal ya, dan dalam sholat semua hal harus seperti itu sehingga kan bisa ikuti. Kita itu bulan akhirnya cuma lima sholat tarawih dua. Padahal tidak ada sholat wajib yang benar-benar harus cuma lima. Ya itu dikembalikan kepada pemahaman. Ya, dulu ketika ada ditanya yang sholat cepat cuma 7 menit itu, kenapa 7 menit? Apa alasannya? Ya sudah warisan dari case sebelumnya. Ini ya, artinya dia sholat bukan memahami fikih sholatnya, tapi manut kepada mohon maaf ya, memang kalau kiai betul harus diikuti, tapi kalau kiai tidak betul kan sama, ustaz betul juga ustaz tidak betul kan tidak boleh diikuti yang itu. Ya semua punya salah. Nah itu memang harus memahami itu. Jadi seorang apalagi itu di pondokan ya, itu harus seorang pelajar itu harus betul-betul memahami ya, harus kritis dalam belajar. Ya, kalau memang itu tidak layak, saya juga dulu pernah jadi korban itu. 2 rakaat saya pulang gitu. Karena saya tidak tahu, saya pindah rumah, kemudian saya sholat di musola di sebelah rumah itu 2 rakaat itu perut sakit. Wah ini kok belain. Sholat isaknya bagus. Oh saya senang. Oh ini enak ya sholatnya saya. Kayak enak cepet gitu ya. Enak sholatnya, imamnya enak tuh. Nah kok pas sholat tarawih saya udah curiga saya nih. Rakaat pertama baca cepet bilang gitu. Udah 2 rakaat selesai, saya tinggal sudah. Saya mending sholat di tempat lain dan cari yang dia sholatnya lebih ini daripada gua khusyuk, orang kepikiran sebagai nggak tempatnya jelas nggak sah sholatnya. Nah itu yang belum dipahami kebanyakan orang. Karena apa ya kita tidak bisa menyalahkan 100% kepada makmum ya. Karena makmum itu ngikuti sebenarnya ya, ngikuti. Yang harus kita koreksi adalah bagaimana pimpinannya, bagaimana ustadznya, bagaimana imamnya. Karena makmum itu kalau imamnya lambat ya makmum juga lambat. Ya, itu saya tidak menyalahkan 100% ya kepada makmum ya, tapi yang harus salah banyaknya jadi imam. Kira-kira seperti itu. Monggo. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kelapangan dada kita sehingga kita mampu belajar dan mampu menerima apa yang ajaran Allah Subhanahu wa kita dan kita mampu menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya harapkan kepada kita sehingga kita semua menjadi hamba takwa dan hamba-hamba yang diri Allah Subhanahu wa taala.
nasrun minal quraish wa syai'un mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.